Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yulia Mu'arifatul Zahron dengan NIM 200020026 dari Prodi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang administrasi sarana dan prasarana, yaitu dengan mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan, masih bersama Bapak Dr. Hanif Al-Kadri, SPD MPD. Baiklah, sekian, terima kasih. Itulah tadi penyampaian materi dari saya tentang administrasi sarana dan prasarana. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara tentang sarana dan prasarana pendidikan, itu adalah segala sarana yang ada di sekolah ataupun di dalam perguruan tinggi. Nah, sarana dan prasarana ini seringkali dianggap sama oleh sebagian orang, tapi itu tidak berbeda, dan sebagai peserta didik atau mahasiswa, kita seharusnya bisa membedakan sarana dengan prasarana. Pada dasarnya, konsep sarana dan prasarana ini berbeda. Sarana itu diartikan dalam undang-undang, yaitu semua peralatan, semua perlengkapan yang secara langsung. Ingat, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah secara langsung digunakan dalam proses penunjangan proses pendidikan. Jadi digunakan secara langsung, dan itu semua peralatan yang kalau salah satu indikasinya bisa dibawa, bisa dipindah-pindahkan. Berbeda dengan prasarana. Kalau prasarana itu adalah fasilitas-fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Artinya dia tidak digunakan secara langsung dalam proses terjadinya pembelajaran di kelas, tetapi tanpa adanya prasarana kegiatan proses pembelajaran menjadi terganggu, malah bisa jadi gagal dan bisa tidak terjadi. Administrasi sarana prasarana adalah segala kegiatan pengelolaan, mulai dari perencanaan kebutuhan sampai penataan lahan bangunan, perlengkapan berbagai macam perubahan yang termasuk kategori sarana dan prasarana pendidikan tadi, supaya berdampak efektif dan efisien untuk proses pembelajaran pencapaian dalam tujuan pendidikan. Jadi, pengelolaan itu dilakukan dalam rangka menunjang proses pendidikan untuk mencapai pendidikan itu sendiri. Ada 4 kelompok yang dibagi dalam sarana dan prasarana pendidikan ini. Nah, yang pertama itu ada site atau tanah, letak atau lokasi, lahan, tanah, jalan yang telah dipilih untuk didirikannya gedung sekolah atau perguruan tinggi atau lembaga pendidikan. Nah, yang kedua ada building atau bangunan. Semua struktur, semua bangunan, semua ruangan yang sengaja didirikan dan digunakan untuk kepentingan pendidikan demi kelancaran proses belajar mengajar atau disebut sebagai PBM. Yang ketiga ada equipment atau perlengkapan. Perlengkapan ini notabene yang selalu kita pakai ketika kita gunakan pada kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang keempat itu adalah furniture atau perabotan, yaitu kursi, meja, lemari, dan semuanya ada yang termasuk pada perabotan dalam sekolah. Selanjutnya ada beberapa prinsip dasar dalam kegiatan administrasi sarana dan prasarana ini, yaitu yang pertama itu adalah kegiatan administrasi sarana prasarana itu menggambarkan nilai, menggambarkan harapan dan citra masyarakat yang berlandaskan pada tujuan pendidikan. Yang kedua ada perencanaan dari administrasi sarana prasarana itu merupakan keinginan bersama, keinginan dengan mempertimbangkan satu tim ahli yang ada dan sudah dibentuk memang untuk melaksanakan pengelolaan terhadap sarana prasarana yang ada di dalam sebuah lembaga itu. Yang ketiga, sarana prasarana itu disesuaikan dan memadai bagi kepentingan peserta didik. Nah, jadi orientasi dasarnya adalah dalam peserta didik. Yang keempat, disesuaikan dengan kepentingan pendidikan yang bersumber pada kepentingan peserta didik dan PTK, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi,
di sumbernya ini adalah peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Yang kelima, adanya penanggung jawab yang handal, yang cakap, yang bisa dipercaya untuk mengelola itu semua, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, dan lain sebagainya, yang punya kompetensi terkait dengan itu dan bisa dipercayai. Yang kedua, ada pengadaan. Mengadakan sarana prasarana yang dibutuhkan tadi untuk kemudian diadakan sehingga bisa dimanfaatkan. Pengadaan juga banyak bentuknya, yaitu melalui pembelian, penyewaan, permintaan, dan lain-lain sebagainya. Dan itu diatur oleh undang-undang, tidak semuanya yang harus kita beli. Ketika kemampuan kita tidak sebanding, barangkali menyewa merupakan langkah yang lebih baik. Bahkan kalau mampu sekalipun, tetapi kebutuhan kita tidak dalam batas waktu terus-menerus atau panjang. Menyewa kadang-kadang merupakan pilihan yang lebih baik. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan krusial, ada pertimbangan ilmiah atas dasar kebutuhan dan kesiapan. Setelah itu dibelilah sarana sesuai kebutuhan tadi berdasarkan asumsi atau analisis dari rencana kebutuhan tadi. Yang ketiga, ada inventarisasi. Artinya barang yang dibeli, barang yang diadakan itu masuk dalam proses pencatatan sebagai barang milik negara. Jadi ada pengkodean, proses pengkodean, pencatatan pemberian nama atas barang yang diadakan tadi, sehingga barang milik negara ketika sudah ada proses pencatatan namanya, barang itu sudah terkode sedemikian rupa sehingga mencarinya akan jauh lebih mudah. Ketika kehilangan akan gampang mendeteksi, dan ketika rusak pun tidak bisa serta-merta dibuang begitu saja, harus mengikuti proses yang namanya itu adalah penghapusan. Apakah bisa diperbaiki atau masuk dalam kategori penghapusan, sehingga barang itu dikeluarkan dari catatan inventarisasi sehingga tidak masuk lagi ke dalam urutan barang milik negara. Yang keempat, ada penyimpanan. Jadi kalau sudah inventaris, direncanakan, diadakan, kemudian diinventaris setelah ada pengkodean, ada nama yang tercatat, maka disimpan dulu untuk nanti disiapkan kategorinya, barang ini kebutuhan untuk siapa, untuk kelas mana, ATK prodi mana. Jadi tidak dibagikan dulu, disimpan dulu dalam tempat penyimpanan atau dalam gudang penyimpanan barang yang ada di lembaga sekolah atau dalam perguruan tinggi. Nah, adapun syarat pergudangan yang berlaku itu adalah terkait dengan sifat barang, jangka waktu penyimpanan, alat atau sarana yang dibutuhkan, biaya pemeliharaan, prosedur penyimpanan, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima itu ada penataan. Setelah itu barang ditata. Prinsipnya adalah menjamin kondisi higienis, menimbulkan minat belajar, kemudian ditata sedemikian rupa. Yang keenam, ada penggunaan atau pemanfaatan. Jadi setelah itu barulah barang yang tadi yang sudah ada di gudang, yang sudah diinventaris, yang sudah ditata sedemikian rupa. Artinya dalam proses penataan kita langsung menempatkan, atau penempatan namanya, dalam penggunaan SOP-nya harus jelas dalam penggunaan barang tersebut. Yang ketujuh, ada pemeliharaan. Sarana dimaksud ada pemeliharaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Karena sarana yang tidak dipelihara justru biayanya lebih besar yang terletak pada biaya pemeliharaan. Maka sebenarnya harus ada petugas-petugas khusus yang melakukan pemeliharaan terhadap barang-barang milik negara ini. Nah, yang terakhir atau yang kedelapan itu ada penghapusan. Artinya adalah manfaat dari barang atau sarana yang diadakan tadi, yang dibeli tadi itu bebas, atau biaya perbaikan atau pemeliharaan itu meringankan beban kerja inventarisasi, membebaskan tanggung jawab kepala sekolah dalam bidang sarana untuk memastikan bahwasanya barang itu sudah bisa dilenyapkan. Artinya adalah penghapusan merupakan proses menghapus, membuang kode barang itu atau sarana itu tidak jadi lagi menjadi aturan barang atau benda milik negara yang sudah disimpan. Alasan penghapusan itu banyak.
Apakah karena tingkat kerusakan yang terlalu tinggi atau sarana itu masih layak dipakai, tetapi ketika dimanfaatkan biaya pemeliharaannya jauh lebih besar daripada biaya baru dibeli, maka lebih baik mending dihapuskan saja. Jadi banyak alasan, tetapi jangan hanya sekedar rusak sedikit yang seharusnya bisa dibenahi, bisa diperbaiki sehingga biaya yang dikeluarkan seharusnya itu bisa lebih kecil. Sekian, terima kasih. Itulah penyampaian materi dari saya tentang administrasi sarana dan prasarana. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.